Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Aresta Erlangga. Saya dari kelas 03 SMJM 022 dengan NIM 1910110503867, mata kuliah manajemen keuangan, dengan dosen bimbing saya Nurwita SE MMCT CHT Head. Sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen tentang manajemen keuangan, tentang IRR. Ya, jadi tentang informasi rate of return. Nanti akan saya jelaskan presentasinya bentuk PPT atau PowerPoint. Langsung simak aja videonya. Check it out. Sekarang kita sudah masuk untuk pengembangan tentang pengertian rate of return. Di sini saya tampilkan slide videonya pengertian rate of return. Jadi kita sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu maksudnya pengertian rate of return itu apa. Jadi di sini sudah saya rangkum. Rate of return adalah tingkat pengembalian atau tingkat bunga yang diterima investor atas investasi yang tidak diamortisasikan. Jadi nanti kita akan bahas itu. Jadi rate of return itu adalah tingkat pengembalian atau tingkat bunga yang diterima oleh pihak investor, berapa-berapanya dari perhitungan-perhitungan yang akan diberikan kepada pihak-pihak investor. Ya. Oke, sampai sini pengertiannya sudah cukup jelas ya. Terus kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang pengertian rate of return. Itu dilihat dari dua sisi, yaitu ya dari pihak investor dulu ya. Dari pihak investor, tinggi rendahnya tingkat laba yang disyaratkan merupakan pencerminan oleh tingkat resiko aktiva yang dimiliki dan struktur modal serta faktor lain seperti manajemen. Ya, jadi pihak investor itu akan mengetahui tinggi rendahnya tingkat laba yang disyaratkan atau merupakan gambaran oleh tingkat risiko apa aja yang dia dapetin. Jadi lebih diperhitungkan semuanya sebelum pihak investor itu masuk. Ya, kurang lebihnya seperti itu dasarnya. Terus kita lanjut dari pihak perusahaan. Sedangkan di pihak perusahaan, tingkat laba yang diminta merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal dari pemegang saham secara umum, bahwa risiko perusahaan yang tinggi berakibat bahwa tingkat keuntungan yang diminta oleh investor juga tinggi dan biaya modal atau juga tinggi ya. Jadi si pihak perusahaan juga nggak mau nih nanti pihak investor dapat untung aja, sedangkan dari pihak perusahaannya tidak transparan kepada pihak investornya. Jadi apa aja modal-modalnya, terus tingkat kegagalannya apa aja yang dijelasin, agar resiko kerugiannya juga tidak parah ya. Jadi di sini dari pihak perusahaan atau pihak investor itu sama-sama transparan. Ya, intinya itu. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Pembahasan kita kan tentang rate of return ya. Jadi rate itu kan rata-rata, returnnya itu perputarannya ya, atau pengembaliannya. Jadi macam-macam rate of return itu atau disebut ROR terbagi dua. Ada yang average rate of return dan yang kedua adalah internal rate of return. Nah, biasanya sih yang lagi dibahas sekarang oleh dosen Rita ini adalah tugas yang diberikan, yaitu tentang internal rate of return ya. Jadi dari pihak internalnya. Oke. Kalau average rate of return ini adalah metode penilaian investasi yang berusaha menunjukkan rasio atau perbandingan antara keuntungan neto tahunan terhadap nilai investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba atau keuntungan tersebut, baik diperhitungkan dengan nilai investasi atau disebut dengan initial investment atau rata-rata investasi atau average investment. Jadi average rate of return ini adalah rata-ratanya ya. Rata-ratanya itu dinilai dari rasionya berapa, nanti dihitung rata-ratanya berapa,
dari keuntungannya dari per tahun terhadap nilai investasi yang diperlukan. Jadi nanti untuk average-nya itu apakah mengalami keuntungan atau tidaknya ya, dari pihak initial investment itu atau rata-rata investasi. Jadi dalam setiap suatu perhitungan itu pasti ada average-nya, average rate of return itu rata-ratanya ya. Jadi bisa dihitung nanti setiap tahunnya average-nya berapa, apakah mengalami kenaikan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Nah dari situ nanti pihak investor bisa melihat ya. Terus kalau yang pembahasannya tentang di sini adalah internal rate of return. Ada tingkat diskonto atau discount rate yang menjadikan sama antara present value dari penerimaan cash dan present value dari nilai investasi diskon rate atau tingkat diskon yang menunjukkan net present value atau sama besarnya dengan 0 ya. Jadi kalau internal ini adalah tingkat diskon diskon rata-rata yang menjadikan sama antara present value dari penerimaan cash dan present value dari nilai investasi diskon. Tingkat diskonnya apakah menunjukkan net present, net itu jadi bisa under net, jadi under net itu kan bisa di bawah rata-rata juga atau bagaimana. Jadi di sini tuh yang mengolah dari pihak internal rate of return-nya. Jadi apakah sama besar hasilnya itu apakah sama besar atau tidaknya nanti bisa terhitung dalam internal rate of return-nya ya. Secara garis besar itu aja materi tentang internal rate of return. Semoga bisa bermanfaat untuk video ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf pada Ibu Nurwita selaku dosen saya bila memang ada kesalahan dalam penjelasannya, dan terima kasih atas tugas yang diberikannya. Di sini juga ada sedikit masukan contoh kasus. Ada uang sekarang misalnya kita punya contoh 30.000, nilainya lebih tinggi daripada 30.000 pada akhir tahun depan. Kenapa? Dari pihak investasi, kenapa kita uang sekarang misalnya kita naruh 30.000, nilainya lebih tinggi daripada 30.000 pada akhir tahun. Nah tadi yang kita bahas dari pihak internalnya atau average-nya itu bagaimana dulu. Jadi nanti berpengaruh pada rasionya. Jadi bisa lihat dari rasionya. Jadi contoh kenapa ini dari 30 kok nilainya bisa berkembang ya. Satu, karena kalau kita memiliki uang Rp 30.000 sekarang dapat disimpan di bank dengan mendapatkan bunga misal 10% per tahun, sehingga uang tersebut akan menjadi 33.000 dalam setiap tahunnya ya. Jadi nanti bisa dihitung juga dari internal of rate-nya atau average of return-nya ya. Atau yang kedua, jadi uang sekarang 30.000 nilainya sama dengan 33.000 pada akhir tahun. Contoh juga sama kayak yang tadi internal rate of return ya. Jadi menunjukkan net present value atau sama besarnya dengan 0. Jadi nilai 30.000 itu sekarang untuk setiap akhir tahun dalam hitungan tahun, rasionya berapa, average-nya berapa, itu sama aja dengan 30.000 tapi kita bisa dapat hasil 33.000 ya. Kurang lebihnya gambarannya internal of return dan average of return seperti itu. Ya, di sini juga terdapat 3 metode analisis investasi. Ada metode net present value atau bisa disebut NPV. Yang kedua itu ada metode internal rate return IRR. Metode internal rate return ini adalah masalah pokok yang kita bahas tadi. Dan metode payoff period atau disebut POP. Jadi untuk semua metode ini pasti ada perhitungannya dan juga penjelasannya, tergantung dari pembahasan masalahnya. Dan nanti kalau misalnya ada perhitungannya, nanti bisa dibahas pada pelajaran berikutnya atau bab berikutnya tentang metode perhitungan dari net present value atau metode internal rate of return, internal rate return IRR atau POP ya. Jadi kemungkinan nanti kalau misalnya ada pembahasan dari dosen untuk membahas tentang perhitungan, kita akan bahas video selanjutnya untuk membahas tentang metode perhitungannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya dengan Tommy Resta Erlangga mohon maaf jika masih ada salah kata atau kata-kata yang masih kurang lengkap.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.